Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 84 sampai 87 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari surat 84 adalah sebagai berikut. Artinya, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Selanjutnya ayat 85 terjemahannya adalah sebagai berikut. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberikan pertolongan atau bantuan atau dengan bantuan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ayat 86 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Adapun ayat 87 surat An-Nisa artinya adalah sebagai berikut. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dulur-dulur seiman, demikian tadi ayat 84 sampai 87 dari surat An-Nisa. Berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW agar ikut berperang secara langsung. Barang siapa yang menolak untuk ikut berperang, maka beliau, maksudnya Nabi SAW, tidak boleh memaksanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri? Itu adalah terjemahan dari ayat 84 surat An-Nisa. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Abu Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang seorang lelaki yang menghadapi 100 orang musuh, lalu dia berperang mati-matian. Apakah dia termasuk di antara orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Maka dia, Al-Barra, menjawab, Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Ini adalah terjemahan dari ayat 84 surat An-Nisa. Dalam hadis tersebut juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Sulaiman bin Daud dari Abu Bakar bin Ayyas dan Abu Ishaq. Dia berkata, aku pernah berkata kepada Al-Barra radhiyallahu anhu, yang artinya, seseorang laki menyerang orang-orang musyrik sendirian. Apakah dia termasuk di antara orang-orang yang menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan?
Dia Al-Barak menjawab, tidak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berfirman, yang artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Ini tercantum dalam ayat 84 surat An-Nisa. Jadi di sini sesungguhnya hal tersebut, maksudnya yang disinggung tersebut, itu berkaitan dengan membelanjakan harta benda. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwi rahimahullah. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 84 yang artinya kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Itu maksudnya adalah anjurkanlah dan semangatilah mereka untuk berperang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum mukminin pada perang Badar ketika beliau merapihkan barisan-barisan mereka. Beliau bersabda, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Di samping itu banyak hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan anjuran untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka merupakan kewajiban atas Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Baik dia berhijrah di jalan Allah maupun tetap berada di negeri yang padanya dia dilahirkan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh mengabarkan berita gembira tersebut kepada orang-orang? Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang artinya sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara setiap 2 tingkatan samalah seperti antara langit dan bumi. Bila kalian ingin memohon kepada Allah, maka mohonkanlah surga Firdaus kepadanya. Karena sesungguhnya dia adalah surga yang paling baik dan yang paling tinggi tingkatannya. Di atasnya ada Arsy Ar-Rahman dan daripadanya lah sungai-sungai surga memancar. Dulur-dulur seiman, hadis yang hampir semisal juga diriwayatkan dari hadis Mu'az, Abu Ad-Darda dan Ubadah radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan Nabi, maka dia berhak mendapatkan surga. Perawi hadis ini berkata, Abu Sa'id radhiyallahu anhu merasa takjub dengan sabda beliau. Lalu dia pun berkata, ulangi lagi untuk wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, ada hal yang lain dengannya. Allah mengangkat derajat hamba 100 tingkatan di dalam surga. Yang jarak antara setiap 2 tingkatan itu sama seperti antara langit dan bumi. Dia Abu Sa'id berkata, apa itu wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 84 surat An-Nisa yang artinya mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Maksudnya di sini adalah
dengan kobaran semangat yang dilakukan terhadap kaum mukmin untuk berperang, maka akan bangkitlah tekad dan kemauan mereka untuk melawan para musuh dan menghalangi mereka menodai Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 84 surat An-Nisa yang artinya Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Itu maksudnya adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya demikianlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Surat Muhammad ayat 4. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 85 surat An-Nisa yang artinya barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Di sini maksud atau makna dari ayat ini adalah barang siapa yang mengusahakan dan mengupayakan suatu perkara, lalu padanya terdapat kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari perkara tersebut. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 85 surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Di sini maksudnya ialah dia akan mendapatkan dosa dari perkara yang dia usahakan dan dia niatkan. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dalam kitab As-Sahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda yang artinya berikanlah syafaat yang baik, niscaya kalian akan mendapatkan ganjarannya. Dan Allah akan memutuskan hukum lewat lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Mujahid bin Jabir rahimahullah berkata, ayat tersebut turun berkenaan dengan syafaat-syafaat yang dilakukan oleh sebagian orang untuk sebagian yang lain. Al-Hasan Basri rahimahullah telah berkata bahwa dalam ayat 85 surat An-Nisa, Allah telah berfirman, barang siapa yang memberikan syafaat. Dan dia tidak, maksudnya Allah tidak berfirman, barang siapa yang diberikan syafaat. Jadi di sini adalah kalimat 85 adalah barang siapa yang memberikan syafaat. Jadi bukan barang siapa yang diberi syafaat. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini adalah kalimat dari ayat 85 surat An-Nisa. Maka Ibnu Abbas, Atha dan Qatadah radhiyallahu anhu berkata, yaitu maksudnya Allah itu Maha menjaga dan memelihara. Mujahid rahimahullah berkata, Maha menyaksikan. Di dalam riwayat lain disebutkan Maha menghitung. Ibnu Jubair As-Suddi dan Ibnu Zaid rahimahullah berkata, maksudnya adalah Maha Kuasa. Abdullah bin Katsir rahimahullah berkata, Al-Muqit adalah Maha mengawasi. Ad-Dahak rahimahullah berkata, Al-Muqit adalah Maha memberi rezeki. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 86 surat An-Nisa yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, yaitu balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Maksudnya di sini atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Maksud dari ayat tersebut adalah bila seseorang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik daripada yang dia ucapkan. Atau balaslah salam tersebut serupa dengan apa yang dia ucapkan. Jadi, membalas salam dengan tambahan merupakan perkara yang dianjurkan. Sedangkan membalas salam dengan yang serupa itu merupakan perkara yang diwajibkan.
Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Salman Al-Farisi rahimahullah, dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengucapkan, Assalamualaikum wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Lalu ada orang lain datang berkata, Assalamualaikum warahmatullah wahai Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada orang lain lagi yang datang kemudian berkata, Assalamualaikum ya rahmatullahi wabarakatuh wahai Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, Wa'alaika. Maka orang tersebut berkata kepada beliau, wahai Nabiullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Fulan dan fulan mendatangimu dan mengucapkan salam kepadamu. Lalu kamu membalas salam mereka berdua dengan yang lebih banyak daripada apa yang kamu balaskan untukku. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak menyisakan sesuatu pun untuk kami. Allah Ta'ala berfirman, apabila kami diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Ini adalah ayat 86 surat An-Nisa. Maka kami pun membalasnya untukmu. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim rahimahullah secara mu'allaq. Ibnu Marduwi rahimahullah juga meriwayatkannya dari jalan Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya. Lalu dia menyebutkannya semisal hadis di atas. Namun aku tidak menemukannya di dalam kitab Al-Musnad. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada tambahan apapun di dalam salam melebihi lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jika disyariatkan lebih dari lafaz tersebut, pastilah Nabi SAW akan menambahkannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu mengucapkan Assalamualaikum. Maka beliau pun membalas salamnya, lalu duduk seraya bersabda 10. Lalu datang orang lain sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka beliau membalas salamnya, kemudian duduk seraya bersabda 20. Lalu datang orang lain sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau membalas salamnya, kemudian duduk seraya bersabda 30. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Al-Bazzar rahimahumullah. At-Tirmizi berkata hadis hasan gharib. Al-Bazzar berkata, hadis tersebut telah diriwayatkan dari Nabi SAW dari beberapa jalan. Sedangkan isnad hadis ini adalah yang paling hasannya. Dulur-dulur iman, Ibnu Abu Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, siapapun di antara makhluk Allah yang mengucapkan salam kepadamu, balaslah salamnya meskipun dia seorang majusi. Itu karena Allah Ta'ala berfirman, bila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Ini adalah ayat 86 dari surat An-Nisa. Adapun ahlu zimmah tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka dan tidak boleh membalas salam mereka dengan tambahan. Bahkan salam mereka hanya dibalas seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, artinya
Bila orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka sesungguhnya salah seorang mereka ada yang mengucapkan assalamu alaika, kematianlah atas kamu. Maka balaslah dengan mengucapkan wa alaika, dan atas kamu. Di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Artinya, janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bila kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang lebih sempit. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, mengucapkan salam adalah perkara sunnah, sedangkan membalas salam adalah perkara wajib. Yang dikatakan oleh Hasan Basri rahimahullah adalah pendapat seluruh ulama, yaitu bahwa membalas salam adalah wajib atas seorang yang diucapkan salam, sehingga dia akan berdosa jika tidak melakukannya karena dia menyelisihi perintah Allah Ta'ala yang tercantum di dalam firman-Nya, yang artinya bila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa, maksudnya dengan yang setimpal. Ayat 86 surat An-Nisa. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ini adalah terjemahan dari ayat 87 surat An-Nisa. Ayat ini merupakan pengabaran tentang keesaan Allah Ta'ala dan ketunggalannya dalam urusan ilahiyah ketuhanan terhadap seluruh makhluk. Dia juga mengandung sumpah untuk firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Ayat 87 surat An-Nisa. Huruf lam adalah pendahuluan untuk sumpah. Jadi firman Allah Ta'ala, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Merupakan kabar sumpah bahwa Dia benar-benar. Jadi dari ayat 87 itu merupakan kabar dan sumpah bahwa Allah akan benar-benar mengumpulkan seluruh manusia dari dahulu hingga terakhir di dalam satu tempat, yaitu padang mahsyar. Lalu setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amalannya. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 87 surat An-Nisa yang artinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini maksud dari ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang lebih benar daripada Allah Ta'ala dalam perkataan, pemberitaan, janji, dan ancamannya. Sehingga tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan tidak ada Rob yang patut diibadahi selain Dia. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.